Alhamdulillah, Alhamdulillah bil jalali wa syari'il haram wal halal. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa ziyaqil akhyar wa min tababil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rahmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita keagungan yang begitu besar. Apa nikmat Allah yang begitu besar? Apa rahmat Allah yang begitu besar? Apa keagungan karunia Allah yang begitu besar? Nikmat, rahmat, karunia, keagungan Allah yang begitu besar. Bukan iman, bukan Islam, bukan syariat, bukan sholat, tetapi baginda yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad, saya dan kalian mengenal yang namanya Islam, mengenal yang namanya syariat, mengenal yang namanya takwa, mengenal yang namanya sholat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan adanya rahmat Allah dan dengan adanya karunia Allah, maka dengan adanya rahmat dan karunia tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian dengan adanya rahmat dan anugerahnya Allah. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayani Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya fadlullah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya fadlullah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Maka dengan adanya karunia Allah, yaitu Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah, yaitu baginda Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan adanya rahmat dan karunia tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini sebagai bukti, sebagai tanda kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rahmat Allah yang begitu besar, beliau keagungan Allah yang begitu besar, dan Allah jadikan kita sebagai umatnya beliau, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang diridupkan oleh Nabi Muhammad, umat yang dimana nabi-nabi terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Nazairul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya Nabi Adam iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad, tetapi tidak diberikan kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, taubatku hanya diterima ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di tempat-tempat yang lain. Sedangkan bagi umatnya Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Nabi Adam berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, demi haknya Muhammad, kemuliaan Muhammad, zatnya Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wahai Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa ma lahu? Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui wujudnya Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Wala ta'ala inna qalama khalaqtani rafa'tu rasi wa ra'aytu ala ghaibi al-asbaqtu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh kepadaku, aku mengangkat kepadaku ke atas, aku melihat di tiang-tiang atas, di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu nama di samping nama ya Allah, sebab tidak mungkin engkau letakkan satu nama di samping namamu kalau nama tersebut tidak mulia di hadapanmu. Makanya aku bertobat dengan membawa namanya Muhammad dengan harapan pertobatanku diterima ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sadaqta ya Adam." Betul wahai Adam, ketika engkau bermohon kepada aku dengan membawa namanya Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosa-dosamu. Walau Muhammad khalaqtu ya Adam, dan tidak aku ciptakan engkau wahai Adam kalau bukan karena Muhammad. Itu yang pertama kata Nabi Adam. Yang kedua kata Nabi Adam, Aku melakukan satu kesalahan. Aku melakukan kesalahan lalu Allah murka, Allah pisahkan aku ke dunia. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad, mereka melakukan kesalahan di dunia, mereka
meninggal husnul khatimah, lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu yang kedua kata Nabi Adam. Lalu yang ketiga, aku melakukan satu kesalahan. Satu kali aku melakukan kesalahan, lalu Allah murka, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Sedangkan bagi umatnya Nabi Muhammad, puluhan kali, ratusan kali mereka bermaksiat, tiap Allah pisahkan mereka dengan anak dan istrinya. Aku cuma satu kali aku melakukan kesalahan, ratusan tahun Allah pisahkan aku dengan Hawa. Yang terakhir kata Nabi Adam, aku melakukan kesalahan dalam keadaan berpakaian, kata Nabi Adam. Aku melakukan kesalahan dalam keadaan menutup auratku, lalu Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Sedangkan bagi umatnya Nabi Muhammad, mereka melakukan kesalahan dalam keadaan tidak berpakaian, tetap Allah kasih mereka pakaian, tetap Allah tutup auratnya. Sungguh aku iri kepada umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Nabi Adam iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa ketika di atas Sina, Nabi Musa ketika berada di atas bukit Sina, beliau berdoa, ya Allah, aku ingin lihat zatmu, aku ingin lihat wujudmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, ketahuilah jarak antara diriku dengan hamba-hambaku itu diselimuti oleh 70.000 hijab. 70.000 penghalang antara diriku dan hamba-hambaku, wahai Musa. Al-Imam Ghazali menafsirkan bahwasannya penghalang Allah ini Allah ciptakan dari 3, dari air, cahaya dan dari kegelapan. Dan di dalam penghalang Allah ini terdapat suara gemuruh air, terdapat suara air yang sedang mengalir. Ketika Allah perdengarkan telinga kita untuk mendengar suara penghalang air, suara gemuruh air yang ada dalam penghalangnya Allah, saking gemetarnya, saking ketakutannya, hati kita ini akan copot, hati kita ini akan keluar dengan sendirinya dari badan. Ketika Allah perlihatkan kepada gunung akan hancur meletus, tidak akan tumbuh sampai datangnya hari kiamat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, 70.000 hijab ini, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka, wahai Musa, kecuali untuk Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Ma baratu Muhammadan bi ghadiyati walakin mudiha ghadiyati Muhammadin. Tidakkah aku memuliakan alaihi wasallam? Nabi Adam alaihissalam, Allah kumpulkan seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah sangat-sangat murka. Kenapa? Karena di dalam tulang sulbinya Nabi Adam terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bencana yang sangat besar, dari banjir yang sangat besar. Kenapa? Bukan karena Nabi Nuhnya, tetapi karena di dalam tulang sulbinya Nabi Nuh terdapat nurnya Nabi Muhammad. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api Namrud. Kenapa? Bukan karena Nabi Ibrahimnya, tetapi karena di dalam tulang sulbinya Nabi Ibrahim terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka kelak di akhirat kita akan diselamatkan karena kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, mengingat para Nabi, mengingat para Rasul. Dan Muhammad mengatakan zikrul anbiya minal ibadah, zikrul salihin minal Allah, zikrul maut minal sedekah, wa zikrul kubur minal jannah. Mengingat para Nabi, mengingat para Rasul itu ibadah. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, mengingat para Nabi, mengingat para Rasul, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau, agar mendapatkan iktibar, mendapatkan pelajaran dari kisah sejarah hidupnya beliau. Kita semua duduk di sini merayakan Maulid Nabi. Kita semua ini terlambat merayakan mengagungkan mulia kelahiran Nabi. Yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari kelahirannya dan hari kelahiran Nabi adalah Allah. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi. Allah hancurkan pasukan gajah. Allah hancurkan pasukan gajah pada saat Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi. Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk menghancurkan pasukan gajah sebelum Nabi Muhammad lahir. Allah robohkan istana Romawi pada saat Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi. Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk merobohkan istana Romawi sebelum Nabi Muhammad lahir. Allah padamkan api Majusi, api yang ribuan tahun tidak pernah padam. Tetapi ketika Nabi Muhammad lahir, api tersebut tiba-tiba
Adam. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi. Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk memadamkan api tersebut sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan saking ingin Allah ingin memuliakan hari kelahiran Nabi. Orang yang mati dalam keadaan kafir, akan tetapi dia sempat gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah ringankan azab dan siksanya. Abu Lahab setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya. Kenapa? Hanya karena gembira sesaat dengan lahirnya Nabi Muhammad, Allah angkat azab dan siksanya. Bagaimana kalau seandainya kita seumur hidup kita gembira dengan lahirnya Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, jadikan beliau sebagai patut panutanmu, jadikan beliau sebagai teladanmu. Beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Beliau sangat mencintai kita sebagai umat. Bahkan diriwayatkan bahwasannya, an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna Rasulullah fi akhir nafsi harakat sabatayn maratayn, fa'alaitu sami yaqul ummati ya ummati wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya detik-detik wafatnya Rasulullah, detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat Jibril Nabi Muhammad bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan penglihatannya, mendekatkan pendengarannya. Beliau mendengar Nabi Muhammad mengucapkan umatku, umatku. Lihat bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Ketika Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawanya, beliau berkata, ya Allah, aku belum siap meninggalkan umatku. Aku tidak mau meninggalkan umatku, ya Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa aku tidak akan meninggalkan umatku kalau belum diberi jaminan oleh Allah. Lalu Jibril pun pergi menyampaikan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasih Muhammad bahwa aku tidak akan menghinakan umatnya. Ketika nyawanya ditarik oleh Israel, kata Nabi Muhammad, ya Israel, beginikah rasa sakitnya sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Ya Allah, biar aku yang menanggung sakaratul maut umatku, ya Allah. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup menahan beban penderitaan sakaratul maut, ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, ya Allah. Ketika nabi-nabi yang lain mereka mengatakan, nafsi, nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa tolong kalian. Tetapi Muhammad ibn Abdullah bersujud, bertekuk lutut di hadapan Allah, memohon bukan untuk dirinya, memohon bukan untuk anak dan cucunya, memohon untuk kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, hidupkan sunnah-sunnahnya. Pergunakan mata kita untuk memandang hal-hal yang dicintai oleh Nabi. Pergunakan tangan kita untuk memberi makan orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Pergunakan kaki kita untuk melangkah di tempat yang diridhoi oleh Nabi. Insya Allah berkah. Sekian penyampaian dari saya. Bila ada salah, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.